Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama Gorioris. Oke, jadi di negara 4 musim gak lama lagi bakal masuk winter. Udah mau akhir-akhir musim. Nah, kebetulan di sini gue baru nemu mod skin salju di MXGP dan kita bakal mencoba cuy. Jadi kira-kira bakal seperti apa nih ketika pembalap MXGP itu balapan di tengah salju. Dan ini tracknya kita lagi di track New Queen yang ada di Argentina dan jujur gue nggak terlalu paham nih sama iklim di Argentina. Apakah di sana ada salju atau tropis atau mungkin kayak di Hong Kong ada musim dingin tapi tidak sampai turun salju. Tapi ya udahlah, yang penting sekarang kita gaskan aja di trek ini dengan cuaca yang sangat dingin sekali bersalju dan sayangnya ini minusnya nggak ada salju yang turun. Tapi oke, nggak masalah, langsung aja kita gaskan. Lihat cuy, ini di area tanahnya, tekstur tanahnya hingga tekstur rumputnya dan juga pepohonan semua itu benar-benar dibalut sama warna putih. Benar-benar kayak salju banget. Dan sekarang kita ambil dari sisi luar, nice sekali. Oh, ada collision, hati-hati jangan sampai nabrak papan sponsor. Ini agak nyakut nih. Oke, sekarang exit lagi, kemudian lompat lagi, hati-hati. Rawan sekali kawan ini kalau misalkan kita balapan di track yang kayak di Qatar kemarin itu pasti bakal parah sekali. Nah ini guys ya, buat info aja, ini kita menggunakan level yang paling tinggi, paling ekstrim, yakni level realistik, yang mana kemampuan AI atau kemampuan para pembalap musuh kita itu udah di angka yang sangat maksimal sekali. Jadi kita akan berjuang keras melawan tenaga maksimum dari para komputer, para AI yang lagi kita lawan. Apakah kita bisa merebut musim pertama di cuaca yang sangat bersalju ini, sangat dingin sekali. Oke, so far ini yang nempel di baju, di motor ini kayaknya sih udah mulai apa ya, udah mulai berwarna putih. Jadi gue rasa yang nempel ini beneran salju di motor, jadi bukan lagi tanah. Masa kayak ada campuran antara salju sama tanah, jadi ini nggak gelap lumpur-lumpur atau kotorannya nempel di baju pembalapnya. Nah sekarang kita udah tembus di tempat keempat. Sementara itu gap kita lumayan jauh sama pembalap posisi pertama. Ya sekitaran 2 detikan lah ya, cukup jauh lah pokoknya. Oke, tikungan hairpin, kemudian tikungan terakhir sebelum pergantian lap. Tapi sayangnya MXGP itu menggunakan 2 kombinasi ya. Jadi nggak kayak GP yang full semua dihitung jumlah putaran. Nah kalau MXGP sistemnya itu dikombinasiin antara durasi waktu sama putaran. Jadi misalkan balapannya dikasih durasi 20 menit plus 5 lap. Jadi seperti itulah untuk gambaran dari sistem balapan game atau balapan MXGP. Oke, nampak jelas ini ada Golden Hoof yang akan segera kita coba overtaking. Nampak jelas ini susah sekali. Kita mau ngerebut tempat ketiga aja kayak susah setengah mati, susah setengah mampu, susah banget. Astaga, kita malah keluar dari area racing line dan mental ke area pinggir lintasan cuy. Ini agak tricky soalnya ini warna putih semuanya dan kita nggak terlalu bisa ngelihat mana area tanah yang ada gundukannya. Karena kapan kalau kita nginjek tanah atau kontur tanah yang ada gundukannya kayak ini nih ya sebagian tuh, itu biasa malah ngebikin kita lambat, kehilangan kecepatan. Jadi kayak agak susah nih kalau ngelihat dalam posisi seperti ini. Tapi ini malah jadi tantangan tersendiri. Toh juga nggak masalah karena kita masih bisa menghandle dengan cukup baik. Bahkan sekarang kita masih stay di tempat keempat ya. Meskipun untuk merebut tempat ketiga tuh susah banget cuy. Jadi kayak susah banget buat bisa fight demi posisi podium. Oke, tinggal beberapa detik lagi kita akan menghitung putaran balapan di New Queen ini. Come on, inilah dia tikungan terakhir dan 2 lap akan dihitung sebagai akhir sesi dari race di MXGP New Queen spesial mod skin salju. Argentina bersalju. Nah tuh, dari pohon-pohon, kemudian area rumput dan juga semua bangunan, buildingnya semua bener-bener didesain lagi bersalju banget cuy. Ya emang sih ini nggak ada ngaruhnya sama fisik, tapi ini cukup ngebikin kita ngerasa seru aja balapan di sini. Kayak ada vibes-nya lagi sementara winter kan. Jadi buat yang pengen nyobain mod ini langsung aja kalian yang paling pertama harus download dulu gamenya yaitu MXGP 19 dan langsung
download lagi, bisa kalian cari di Google atau di YouTube dengan kata kunci MXGP 19 mod snowing. Nanti bakal muncul beberapa video yang udah ngebikin review atau ngebikin postingan linknya cuy. Ini tinggal download aja di video-video yang sudah tertera. Oke, sekarang kita masih di posisi keempat dan sangat susah sekali untuk merebut tempat ketiga. Jeffrey Herling, Koldenhoff, dan entah siapa di posisi pertama. Kita nggak tahu pasti. Kalau si Tony Cairoli dia di belakang kita. Oke, oh my goodness mate, jatuh dong kita. Dan akhirnya kita malah mundur cuy, turun di posisi 6 gara-gara crash tadi. Langsung tuh diambil alih sama pembalap yang ada di belakang kita. Let's go, lap terakhir, astaga nyangkut lagi. Kalau udah kayak gini biasa ya emang ngebikin mental suka ngedrop. Kita suka langsung kurang fokus dan sering melebar. Nggak masalah, yang penting kita masih bisa fight di tempat ke-7 ini. Di belakang kita di radar mapsnya itu banyak banget rombongan pembalap yang udah nempel di belakang kita. Dan udah bersiap-siap untuk menyusul. Oh iya, ini kita menggunakan pembalap dari Yamaha ya. Tepatnya Romain Febvre. Yang sekarang kita udah masuk di tempat kelima setelah mengovertaking pembalap yang jatuh barusan. Entah siapa, yang jelas kita udah masuk di posisi ke-5 untuk saat ini. Wow, hampir saja kita bablas. Untungnya masih bisa kembali ke racing line. Kemudian inilah dia, apakah tempat keempat bisa kita raih. So far kita masih ngeburu nih. Kita maksimalin tenaga dari Yamaha ini. Ya ampun, cuma nginjek dikit doang langsung nge-spawn sendiri. Ya elah, makin jauh tuh. Alhasil kita yang ingin jatuh lagi. Astaga, ini kenapa sih? Udah lap terakhir cuy, kita udah bisa untuk memiliki kesempatan buat fight di tempat keempat. Malah ngebikin banyak kesalahan. Makin kacau nih. Oke, side by side lagi. Ini benar-benar kacau sekali, chaos banget tuh, bukan di mana-mana. Pokoknya kalau kita ngelawan AI level realistik pasti bakal sekeras ini untuk perlawanannya. Dan sekarang menuju finish line, finally balapan telah usai dan kita finish di urutan ke-10 saja. Nah guys, biar makin afdol lagi, kita jajal dengan cuaca wet condition. Jadi salju tambah hujan, kayak nggak mungkin banget. Nah sekarang di tikungan pertama, apakah kita bisa mengambil inside line? Nice sekali langsung si Antonio Cairoli masuk ke bagian 6. Ini bener-bener padat banget trafiknya. Kita diserang habis-habisan, kayaknya itu kayak lagi battle sama rombongan ikan cuy. Jadi kayak dikepung gitu. Tapi oke, nggak masalah. Ini menjadi tantangan tersendiri. Plusnya kalau kita balapan di cuaca wet kayak gini, ini licinnya parah. Kita nggak boleh terlalu agresif, karena kapan kita agresif neken gasnya, narik gasnya, itu biasa bakal kepelintir. Ujung-ujungnya kalau udah kepelintir ya udah pasti bakal jatuh. Oh nice nih, kita udah masuk di tempat ke-6 menyusul Gausier Paulin. Nah sekarang ini kita bakal coba menyusul lagi tim Gezer dari sideline. Oke, masih belum bisa. Itu ada yang nyalain smoke bomb lagi warna orange. Kemudian tikungan hairpin lagi. Ini lebih kerasa sih vibes-nya salju, karena kan biasa kalau lagi winter atau salju itu biasa kan cuaca kayak gini, agak gelap, kayak mendung tapi tidak hujan. Nah ini makin kerasa nih. Oke, nice. Kita ambil dari sisi luar, masih di defense. Langsung tuh baju kita warnanya jadi warna coklat cuy. Yang awalnya semua warna-warna terang kayak warna biru, merah, orange, ini langsung jadi coklat cuy. Kacau sekali. Ini kita udah di posisi 3 dan kita lagi ngerebutin tempat kedua. Gak tau kenapa kita lebih beruntung di balapan wet kali ini daripada yang tadi. Mungkin kita lebih cerdik nih soal ngambil beberapa racing line ketimbang AI cuy. Ya intinya sih berdoa aja, semoga kita nggak sampai ngebikin miss kayak tadi yang cukup disayangkan terjadi. Oh kok terjadi, sorry sekali. Bestie kita di tempat kedua ini. Let's go, come on. Ini susah banget asli. Kemudian lompat lagi. Ini kalau di balapan kering itu lompat kita itu bisa jual cuy. Ini nggak bisa loh, gara-gara ban belakang udah kepelintir dari awal. Jadi kayak
sebelum kita lompat itu bannya udah kepelintir sehingga powernya kurang. Oke, nice sekali akhirnya Antonio Cairoli menempati tempat kedua. Sementara itu Shaun Simpson di depan kita. Oke, nice. Simpson kita overtaking, Shaun Simpson. Dia masih mencoba defend, masih kembali berada dengan Antonio Cairoli sang legenda MXGP. Oke, nice. Kemudian kita blok pas lagi, masih belum bisa. Benar-benar Shaun Simpson kencengnya kebangetan, kuat sekali sehingga Antonio Cairoli perlu waktu untuk mengalahkannya. Agak nyakut nih. Oke, hati-hati, tikung ke kanan. Exit lagi, kan? Itu kapan kita narik gasnya terlalu kencang itu yang ada kita nggak malah kenceng cuy. Malah kepelintir dan melambat, itu jeleknya. Sementara waktu kita masih di tempat kedua. Musuh di belakang lumayan dekat, namun Shaun Simpson itu lumayan bisa meninggalkan gap dengan Antonio Cairoli. Lumayan jauh sih ini. Come on guys, 2 lap lagi untuk balapan di Neuquén, Argentina, dengan cuaca mod skin salju plus hujan. Jadi kayak susahnya tuh double cuy balapan di track ini. Oke, sepertinya Shaun Simpson semakin memperlebar gapnya dengan Antonio Cairoli, rider KTM. Sementara itu tim Gazzer atau Taiga masih di belakang kita. Let's go guys, 2 lap lagi nih. Kayaknya sih bisa aja sih kita selamat dan astaga, baru aja kita bilangin cuy. Ya ampun. Gara-gara hitungan tadi kita udah dikasih kayak udah nge-shortcut, padahal dikit banget. Langsung loh sama gamenya kita di spawn. Dengan posisi kita lagi di kecepatan 0 km/h. Apes enggak tuh? Oh my goodness mate. Dan sekarang kita akan beradu kembali memperebutkan tempat ketiga dengan satu rider tadi. Luar biasa, saat lagi dengan tim Gazzer. Luar biasa, finally tempat ketiga kita dapatkan. Oke, sorry guys, ini bukan tim Gazzer, gue lupa salah ngebaca. Tim Gazzer di tempat kedua. Oke guys, come on. Bisa nih. Satu rider lagi akan kita overtaking demi tempat kedua, demi kembali ke posisi semula tadi. Ya meskipun kayaknya tergolong susah, tapi kita coba aja karena never say never di balapan. Dan saat ini Shaun Simpson masih menjadi pimpinan race di Neuquén track. Di kondisi salju, snowing, dingin, hujan, semua serba putih. Dan gokilnya nih para penonton gak ada yang pakai jaket apa ya, pada kebal cuy. Apalagi Marshallnya. Nah sekarang nih kita udah bisa ngerasain gimana susahnya ngelawan AI level realistik, apalagi kalau udah di akhir-akhir balapan. Karena biasanya di akhir-akhir balapan para AI udah mulai bisa lebih memperkirakan seperti apa kecepatan kita. Akhirnya mereka ngacir banget ninggalin kita. Mereka semakin kencang karena tahu kita akan ngejar, dan mereka makin kencang dan semakin kencang lagi. Nah, sekarang terjadi kita udah gak bisa tuh ngerebutin posisi kedua dari Taiga atau tim Gazzer. Gak masalah, yang penting masih bisa di podium dan kita akan berselebrasi bersama mereka berdua, Simpson dan juga tim Gazzer. Jujur sih gue gak sabar sama MXGP 24 karena nanti bakal ada trek Samota dan juga Lombok yang menggelar balapan MXGP. Dan setelah sekian lama game MXGP gak pernah rilis karena ya kurang peminat, akhirnya di akhir tahun ini MXGP 24 dipastikan akan rilis ya sebelum akhir tahun dengan developer baru yakni Neken dengan Cat Engine. Oke, last corner, finally kita berhasil menyelesaikan balapan di zona podium, yakni podium 3 yang harusnya bisa di tempat kedua gagal gara-gara kita nge-spawn cuy. Apes banget tapi oke, nggak masalah. Oke, akhirnya kita udah
nyoba ini test ride di MXGP dengan cuaca snowing, mod skin salju, dan emang sini berasa banget vibesnya lagi sementara kayak ala-ala lagi sementara winter. Jadi buat yang pengen nyobain langsung aja kalian download gamenya dan juga download modnya cuy.